Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahrus Sudori selaku pengampu materi hadis Tarbawi dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Semoga dimanapun dan kapanpun kita berada selalu mendapat limpahan kesehatan dari Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Afita Sari, kemudian ada Mas Saiful, Mbak Diah, dan juga ada Mas Sidni akan menyampaikan materi mengenai hadis pendidik sebagai panutan dan juga problem solving bagi peserta didik. Kita langsung saja ke materi yang pertama yang akan saya sampaikan mengenai pengertian dan juga bentuk-bentuk pendidik sebagai panutan atau teladan. Yang pertama ada pengertian pendidik sebagai panutan atau teladan, yaitu keteladanan guru merupakan tindakan penanaman akhlak yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki profesi dengan menghargai ucapan, sikap, dan perilaku, sehingga dapat ditiru orang lain yang dilakukan oleh pengajar kepada peserta didik. Berarti dalam lingkup sekolah, dalam ranah pendidikan, seorang pendidik atau guru itu bukan hanya bertugas mentransfer ilmu secara teori atau secara materi saja, namun bagaimana seorang pendidik itu juga bisa memposisikan sikap, ucapan, atau perilaku itu agar bisa menjadi teladan yang baik. Jadi pada intinya, dalam sebuah pendidikan, bukan hanya ilmu saja yang menjadi penting dalam proses belajar mengajar, namun keteladanan seorang guru yang bisa menjadi cermin bagi peserta didiknya itu juga adalah hal yang sangat penting dalam sebuah belajar mengajar. Kemudian yang kedua ada aspek-aspek keteladanan guru. Di sini ada kriteria-kriteria seorang pendidik teladan menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, pemaaf dan tenang. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, berhati penyayang. Yang keempat, ketakwaan. Yang kelima, selalu berdoa untuk anak didiknya. Yang keenam, lemah lembut dan bermuamalah dengan anak. Yang ketujuh, menjauhi sikap marah. Yang kedelapan, bersikap adil dan tidak pilih kasih. Ini ada 8 kriteria seorang pendidik teladan menurut Al-Quran. Kemudian ada bentuk-bentuk pendidik dengan panutan. Yang di sini ada 2 bentuk. Bentuk pendidik panutan yang tidak disengaja. Dalam hal ini, pendidik harus mampu tampil sebagai figur yang dapat memberikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Berarti dalam hal ini yang tidak disengaja itu timbul secara murni ya dalam diri seorang pendidik agar bisa menjadi teladan yang baik. Di sini seperti contohnya kualitas keilmuannya, kepemimpinannya, keikhlasannya. Nah, ini kan berarti timbul secara murni dalam diri seorang pendidik. Kemudian ada bentuk pendidikan panutan yang disengaja. Dalam hal ini yaitu seorang pendidik sengaja memberikan contoh yang baik kepada para peserta didiknya. Berarti dalam hal ini seorang pendidik sengaja melakukan tindakan atau ucapan atau apapun itu agar bisa dilihat ataupun dijadikan teladan yang baik bagi peserta didiknya. Seperti contohnya ini, guru memberikan contoh membaca yang baik agar para peserta didiknya menirunya. Nah, itu kan berarti ada target dari seorang pendidik agar bisa ditiru ataupun diaplikasikan oleh peserta didiknya. Kemudian ada aplikasi pendidikan dengan panutan. Di sini pada intinya aplikasinya yaitu kita bisa memposisikan diri kita baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun di lingkungan keluarga, itu kita bisa menjadi teladan yang baik bagi anak didik kita ataupun bagi masyarakat sekitar. Mungkin itu saja dari kami. Selebihnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, ketiga, dan keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis terkait pendidikan sebagai panutan peserta didik. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu, nama saya Maulana Sidni, NIM 2119364. Adanya ke hadisnya, hadis tentang cara mendidik dengan panutan. Metode dengan panutan dalam pengajaran kaifiyah sholat. Saya bacakan hadisnya. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaftihus salata bitakbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza rafa'a lam yastahish ra'asahu wa lam yusawwibhu walakin baina dalika wa kana idza rafa'asahu minar ruku'i lam yasjudu hatta yastawi qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdi wa lam yasjud hatta yastawi jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyata wa kana yafrisu rijlahu yusra wa yansibu rijlahu yumna wa kana yanha an ukbati saytani wa yanha an yaftaris sarrajulu diri aini tiro sab'i wa kana yakhtimul salata bitaslim. Apabila berkata Rasulullah SAW memulai sholat dengan takbir dan memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ruku, beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula mendudukannya. Tetapi di antara itu apabila bangkit dari ruku, beliau tidak sujud sebelum berdiri betul-betul lurus. Apabila mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak sujud lagi hingga duduk betul-betul. Beliau membaca at-tahiyatul tiap-tiap rakaat, membentangkan kaki di kirinya dan mendirikan kaki kanan. Beliau melarang ukbah as-syaiton, cara duduk syaiton, yaitu menghamparkan dua tapak kaki dan dua di atas kedua tumitnya, dan melarang seorang membentangkan kedua lengannya di bumi sebagai bentangan binatang buas. Selanjutnya beliau mengakhiri sholatnya dengan salam. Hadis Hurairah, Muslim. Tersebut kita dianjurkan untuk tata cara dengan baik, dengan sholat, dengan yang baik, jangan sembarangan sholat itu. Selanjutnya metode panutan dalam pengajaran bacaan sholat, ini bacaannya, itu prakteknya. An Abi Sulaiman Maliki bani Khuwairisi qala ataina nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sababatun muktaqaribuna fa aqaina indahu isrina lailatan fadonna annas tagna ahlana wa sa'alana amman tarakna fi ahlina fa akhbarna wa kana rafiqan wa rahiman faqala irji'u ila ahlikum fa'alimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni yusalli wa idha hadaratis salata falyu'adinu lakum ahadukum summa liyuwammakum akbarukum. Artinya, Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairis berkata, kami beberapa orang pemuda sebaya mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Lalu kami menginap bersama beliau selama 20 malam. Beliau menduga bahwa kami telah merindukan keluarga dan menanyakan apa yang kami tinggalkan pada keluarga. Lalu kami memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang halus perasaannya dan penyayang. Lalu berkata kembali kepada keluarganya, kepada keluarga kalian, ajarilah mereka, suruh mereka, dan sholatlah kalian bagaimana kalian melihatku sholat. Apabila
waktu sholat telah masuk, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan yang lebih tua hendaklah menjadi imam. Hadis di atas, Rasulullah SAW memberikan pengajaran dalam sholat yang saya tirukan dan saya ajarkan tadi 22 malam itu. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maafnya. Akan dilanjut dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Saiful Riki Abdullah dengan NIM 2118042 dari kelas hadis Tarbawi B. Saya di sini akan membawakan materi tentang pengertian dan cara untuk menjadi pendidik sebagai problem solving pada peserta didik. Pertama-tama, pengertian pendidik sebagai problem solving yaitu dalam perkataan Arab, dalam bahasa Arab, pendidik disebut dengan ustadz, mudaris, mu'alim, dan mu'adib. Kata ustadz berarti guru, profesor, guru atau profesor, yaitu di bagian intelektual. Pelatih, penulis, dan penyair. Kata al-mudari berarti teacher dalam bahasa Inggrisnya, atau guru, pelatih, atau pemandu, ataupun dosen. Kemudian kata mu'adib bermakna edukator, pendidik, atau teacher in Quranic school, atau guru pada lembaga pendidikan Al-Quran. Suryo Subroto menjelaskan bahwa pendidik juga berarti orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu yang mandiri. Lalu selanjutnya, problem solving. Problem solving secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu problem dan solving itu sendiri. Secara bahasa dari problem yaitu mengartikannya sebagai sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan atau dipahami. Juga dapat diartikan pertanyaan yang butuh jawaban atau jalan keluar. Lalu solving dapat diartikan dengan pencarian jawaban dari suatu masalah tersebut. Problem solving ini didefinisikan dari beberapa para ahli, yaitu sebagai berikut di antaranya. Pertama, Evans. Problem solving dapat diartikan juga sebagai pemecahan masalah, merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan objektivitas, jalan keluar atau solusi, yang mana suatu cara yang sesuai dilakukan sebagai tindakan serta adanya perubahan kondisi. Yang kedua, Chauhan. Problem solving merupakan sebuah aktivitas yang berusaha supaya hasil akhir menemukan jawaban dan meliputi semua tahapan dalam proses penyelesaian tersebut, yang dimulai dari suatu persoalan serta mengetahui gambaran mengenai masalah secara lebih umum dan karakteristik masalah yang ditangani. Yang ketiga, dari Rahmat, bahwasanya problem solving dapat diartikan sebagai proses seseorang melakukan kegiatan berpikir yang dilaksanakan guna memberikan pemahaman akan keaslian dalam rangka mengambil suatu keputusan, memecahkan dalam permasalahan, serta menghasilkan sesuatu
yang baru atau creativity. Yang keempat, solso. Problem solving merupakan sebuah kegiatan dalam berpikir yang dalam prosesnya mengarahkan dengan tujuan menghasilkan pemecahan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puji Lestari. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang hadis terkait pendidik sebagai problem solving peserta didik. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa pendidik atau guru dalam lingkungan sekolah di sini itu menjadi orang tua kedua bagi peserta didik. Ya, yang mana peserta didik itu dalam hal ini guru tidak hanya menekankan pada penafsiran ilmunya saja, namun lebih membimbing mereka pada peserta didik berkaitan seperti halnya jiwa serta sikap mereka yang memang belum siap untuk menangani permasalahannya sendiri. Nah, dengan hal ini pendidik hadir menjadi problem solving atau sering disebut dengan pemecahan masalah dalam setiap masalah yang dialami oleh peserta didik dengan hasil ilmu yang didapatkan dari si pendidik tersebut. Nah, di sini dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an, ia berkata bahwa yang artinya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu laksana lemari yang tertutup rapat, serta sebagai kunci pembukanya adalah pertanyaan. Lah, oleh karena itu pertanyaan kalian, karena bertanyalah kalian, karena sesungguhnya dalam tanya jawab akan diberikan 4 pahala. Nah, yaitu penanya, orang yang berilmu, pendengar, dan orang yang mencintai. Nah, dalam hadis tersebut diterangkan bahwasanya ilmu itu bagaikan lemari yang membutuhkan kunci untuk membukanya. Seperti itulah menganalogikan mengenai antara gambaran ilmu dengan pertanyaan. Untuk memperoleh ilmu, maka hendaklah bertanya. Lah, pendidik atau guru yang memiliki ilmu tersebut diharapkan peserta didik bertanya akan sesuatu hal baik mengenai keterkaitan pelajaran maupun segala keluh kesah yang dirasakan oleh peserta didik. Nah, diharapkan dengan bertanya seperti itu, peserta didik dapat terpuaskan baik terkait dengan materi pembelajaran maupun perihal tentang permasalahan lainnya. Nah, masalah yang dihadapi peserta didik yang bertanya kepada pendidik, nah pendidik segera melaksanakan tanggapan reaksi dari pertanyaan tersebut yang mana dapat memberikan solusi dari pertanyaan tersebut. Nah, setelah terjawab, maka masalah yang dihadapi peserta didik dapat teratasi dengan kemampuan dirinya untuk mengatasi maupun dengan bantuan pendidik atau guru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ada juga hadis dari riwayat Imam Baihaqi, itu Rasulullah SAW bersabda dalam sabdanya. Nah, kalian hadisnya bisa dilihat sendiri di dalam makalah itu yang artinya, jadilah engkau orang yang memiliki ilmu, yaitu pandai atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu, serta janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Nah, itu hadis dari riwayat Baihaqi. Nah, dalam hadis tersebut disampaikan bahwa dalam menuntut kita menjadi seorang yang mempunyai ilmu, yang pandai, itu menuntut kita untuk menjadi seorang yang mempunyai ilmu serta pandai dan serta belajar tentang ilmu tersebut baik dengan cara membaca dengan menggunakan indera mata maupun indera telinga untuk mendengarkan dalam proses belajar. Nah, ilmu tersebut dikhususkan kembali kepada peserta didik yang mana mendapatkan semua ilmu yang berkaitan dengan terutama pendidikan guna menangani permasalahan pendidikan. Nah, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, itu Rasulullah SAW bersabda, jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, nah bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Nah, berarti dari hadis di atas manusia yakin bahwa pendidik memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan peserta didik. Nah, pendidik sangat berperan yang cukup besar dalam kematangan intelektual, spiritual, dan emosional peserta didik. Dalam komponen guru itu, pendidik bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik
dan bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, perbuatan dalam rangka membina anak didik agar menjadi orang yang berasusila yang cakap, berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, cara menjadi pendidik sebagai problem solving peserta didik. Tugas dari seorang pendidik dalam hal ini guru tidak hanya memberikan pemahaman akan pengetahuan, keterampilan maupun hal yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Perihal terpengaruhinya perkembangan dari peserta didik semestinya memiliki perkembangan yang baik antara keluarga, lingkungan, teman maupun masyarakat. Dalam perjalanannya, peserta didik dapat menjumpai hambatan yang terjadi dalam kehidupannya. Pada usia mereka yang masih dapat dikatakan belum mampu memecahkan masalah secara komprehensif, maka peran pendidik atau guru sangat berpengaruh dalam membimbingnya. Dalam menjadi pendidik untuk menangani permasalahan dari para peserta didik, ada beberapa cara atau metode yang dipergunakan untuk memberikan pengarahan kepada peserta didik dalam suatu penanganan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang A, level pertama, pada tahapan ini merupakan dalam rangka tahap perkenalan apa yang diartikan dengan problem solving tersebut, strategi apa yang ada di dalamnya atau model dari permasalahan. Mayoritas peserta didik pada tahapan ini, peserta didik belum mengerti pada saat memulai untuk melaksanakan pemecahan dalam masalah. Dalam tahapan ini, pendidik memberikan pengarahan terkait dalam menangani serta cara atau metode dalam menangani permasalahan, yaitu menurut dari Polya adalah sebagai berikut. Pertama, tindakan pertama melakukan pemahaman tentang masalah, kedua melakukan perencanaan tentang masalah, yang ketiga melaksanakan penyelesaian masalah, yang keempat melakukan pemeriksaan kembali, yang kedua yang B level 2. Dalam tahapan ini peserta didik mendapatkan pemahaman arti dari problem solving tersebut, siasat serta struktur dari suatu permasalahan tersebut. Peserta didik dapat memilih meniru cara dari individu lain serta dapat mempergunakan siasat yang bisa dilakukan untuk proses pemecahan masalah. Terkadang mereka, dalam hal ini peserta didik, dapat melakukan tindakan berpartisipasi secara aktif dalam pada regu yang diberikan kegiatan problem solving, yang mana dengan banyak orang yang terdapat pada regu tersebut dapat memberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalah sendiri. Pada tahapan ini pula pendidik sebagai penyangga dalam hal ini, pendidik melakukan kegiatan bimbingan kepada mereka, yaitu peserta didik dalam penanganan problem solving, memberikan penawaran jalan alternatif yang lain ketika peserta didik menemukan jalan yang sudah buntu, memberikan mereka suatu permasalahan secara teratur dan tertata, yang mana peserta didik senang dengan penggunaan siasat yang dilakukan peserta didik dalam penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya C level 3. Peserta didik mulai mendapati perasaan yang nyaman dalam berhadapan dengan permasalahan yang ada. Peserta didik memiliki berbagai macam siasat atau cara yang berbeda yang berangkat dari beberapa masalah yang sedang dihadapi maupun yang sudah mereka hadapi sebelumnya. Peserta didik memahami dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Peserta didik memiliki solusi yang bermacam-macam dalam melaksanakan pemecahan, atau mungkin peserta didik sudah mengerti akan datangnya suatu masalah yang belum memiliki solusi. Tahapan ketiga ini pendidik memiliki peranan menyediakan permasalahan. Pendidik memberikan peserta didik permasalahan yang dapat dikatakan menantang, di mana permasalahan yang menantang ini memiliki tujuan guna memperkuat fungsi dari berbagai macam siasat yang dilakukan peserta didik, serta untuk memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mengumpulkan pengalaman terkait dengan permasalahan yang dihadapi sebagai pembelajaran untuk masa yang akan datang. Yang D level 4. Pada tahapan ini peserta didik sudah dapat memilih dan mengatur siasat yang pantas dalam rangka guna tindakan dalam pemecahan masalah. Peserta didik telah sukses mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang peserta didik hadapi. Peserta didik memperlihatkan kepada hal yang memiliki ketertarikan dalam penanganan memecahkan masalah secara baik dan mumpuni.
mampu menangani pemecahan masalah secara efisien, serta bisa mendapatkan lebih dari satu solusi pada penanganan permasalahan peserta didik hadapi yang memiliki kesamaan atas permasalahan tersebut. Selanjutnya, tahapan ini pendidik bertugas memberikan pelayanan terhadap peserta didik atau sebagai fasilitator. Pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik dalam bersikap dan bertindak dalam menangani masalah serta memberikan fasilitas peserta didik dengan masalah yang berbeda yang pada mereka tangani pada periode sebelumnya. Peserta didik melakukan support atau dorongan kepada peserta didik lainnya untuk melihat dunia secara menyeluruh dan mendorong mereka untuk melihat sumber dari permasalahan tersebut. Pendidik atau guru adalah tempat bergantungnya para siswa untuk meraih masa depannya sebagai pemimpin yang cemerlang dan gemilang bagi kepentingan nusa, bangsa, dan agama. Kewajiban guru untuk problem solver atau problem solving ini bagi setiap kondisi yang ada tanpa terkecuali. Oleh karena itu, hanya dengan semangat yang tidak putarlah yang akan membuat guru menjadikan siswa lebih hebat darinya, termasuk dalam problem solver ini. Adapun sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu seorang guru harus memiliki jiwa yang bersih dari sifat dan akhlak yang baik. Seorang guru harus ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Seorang guru harus memiliki sifat zuhud dan tidak mengutamakan materi dalam tugasnya, melainkan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu yang ketiga, seorang guru harus menguasai materi yang akan diajarkannya. Yang keempat, seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya. Dari keempat sifat tersebut dapat diisyaratkan bahwa guru harus memiliki sifat profesional maupun berkarakter yang harus tertanam di hati seorang guru. Oleh karena itu, semua orang bisa menjadi guru, namun tidak semua orang memiliki jiwa guru. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.